朱雀星王林前来拜见天运子前辈。要拜见师尊，需有3关之礼。连孙云当年也不过问答67天罢了。师兄，此子留不得，我来替师尊清理门户。Pada episode 104 Renegade Immortal kali ini, dalam wujud barunya, Wang Lin memasuki sekte Tianyun dan langsung menantang 3 ujian surga dan bumi. Ujian pertama menguji hati Dao-nya. Ia memecahkan ilusi dengan memeluk bayangan Limuan. Ujian kedua menguji kekuatan. Ia mengalahkan penjaga tahap transformasi jiwa hanya dengan 1 serangan. Ujian ketiga menguji pemahaman Dao, yang ia akhiri dengan pencerahan mendalam. Sebelumnya, Wang Lin dan Si Tunan merampas harta dari planet perdagangan sebelum berpisah. Kini, sendirian di Samudra Bintang, Wang Lin memperkuat pusaran bintang dan menakutkan para perampok kosmik dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Di Tianyun Sect, Tianyunzi mengizinkannya tinggal di pavilion awan ungu, tempat yang memicu konflik. Seorang wanita bergaun ungu menolak kehadirannya demi mengenang kakaknya Sun Yun. Meski Wang Lin memilih mengalah, tatapannya yang tajam membuatnya disadari sebagai ancaman. Wang Lin pun bersemedi di tebing terpencil, menyadari Tianyun Sect menyimpan banyak misteri. Dengan hati mantap, ia mempersiapkan diri menghadapi badai yang akan datang. Setelah merasa percaya diri dan yakin ada sesuatu yang janggal dalam sekte Wang Lin, langsung menumpahkan amarah yang membara, mengibarkan pembantaian yang membuat seluruh sekte berguncang. 4 ahli di tahap transformasi jiwa jatuh satu persatu di bawah tangannya. Darah mereka mengalir di pelataran sekte, membuat ratusan murid ketakutan, hingga tubuh mereka gemetar tak berani bernapas keras. Bahkan tokoh legendaris Tianyunzi akhirnya terpaksa memperlihatkan dirinya. Namun sebelum peristiwa itu, langkah Wang Lin di dalam sekte Tianyun sebenarnya dimulai dengan kesepian dan penghinaan. Setelah melewati 3 gerbang ujian masuk, ia ditempatkan untuk tinggal di sebuah gedung megah bernama Pavilion Awan Ungu. Tetapi ketika baru tiba di depan pavilion tersebut, seorang gadis berbusana ungu menghadangnya. Tatapan matanya dingin, sikapnya kaku, dan dengan suara tajam ia melarang Wang Lin untuk memasuki bangunan itu. Wang Lin, yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sekte Tianyun, tak ingin menimbulkan keributan. Ia hanya diam, menahan amarah, lalu memilih menjauh. Ia mendirikan sebuah gua sederhana di lereng salah satu puncak gunung, menjadikannya tempat tinggal sementara untuk berdiam dan menenangkan diri. Hari-hari berikutnya terasa sunyi sekaligus menyesakan. Wang Lin hidup seolah terasing dari seluruh sekte. Tidak ada seorang pun yang berkunjung. Murid-murid biasa yang secara kebetulan berpapasan dengannya di jalan, bahkan memperlihatkan wajah aneh, seolah melihat pertanda bencana. Mereka buru-buru menjauh, seperti takut sekadar berbicara dengannya akan menimbulkan malapetaka. Bahkan Zhao Xingsha, orang yang dahulu membawanya masuk ke sekte ini, seakan menghilang tanpa jejak. Sedangkan Tianyunzi, sosok yang mencatat namanya dan membawanya ke dunia Tianyun Star, pun tak pernah memanggil atau menemuinya. Semua berlaku seakan-akan Wang Lin tidak pernah ada. Setengah bulan penuh, ia tidak mendengar satu kata pun dari siapapun. Kehidupan yang sunyi ini hanya diguncang oleh kehadiran seorang wanita berbusana ungu tadi. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga tenggelam, ia berdiri kaku di depan pavilion awan ungu. Pandangannya terpaku pada bangunan itu, seakan tubuhnya tertanam di tanah. Hujan maupun panas, ia tak pernah berhenti melakukan ritual aneh itu. Awalnya Wang Lin merasa tenang. Ia menganggap kesepian ini justru baik, karena tak ada yang mengganggunya untuk berfokus pada kultivasi. Namun ketenangan itu akhirnya pecah. Suatu hari, saat ia sedang berdiam dalam gua, merasakan aliran spiritual, tiba-tiba indera ilahinya menangkap kehadiran orang asing mendekat. Ia membuka mata, berdiri, lalu menatap ke arah luar. 2 cahaya berbentuk pelangi ungu melesat dari langit dan mendarat tidak jauh dari guanya. Dari cahaya itu, muncul 2 lelaki tua berbusana jubah ungu pucat. Tatapan mereka tajam, penuh superioritas. Salah satunya, dengan nada menghina, berteriak lantang. Siapa murid berani yang berani mendirikan gua di sini tanpa izin para sesepuh? Segera keluar.
Suara itu menggema, menggetarkan udara. Wang Lin berjalan keluar. Wajahnya dingin seperti es. Tatapannya menajam pada dua orang tua itu. Lelaki tua yang tadi bicara langsung melanjutkan, "Berani sekali kau. Kau punya waktu 1 batang dupa saja untuk menghancurkan gua ini sendiri. Jika tidak, kami akan menindakmu sesuai aturan sekte." Wang Lin tidak tergesa-gesa. Dengan nada datar ia bertanya, "Siapa kalian?" Lelaki tua satunya maju selangkah. Dagunya terangkat angkuh, lalu menjawab, "Kami adalah penegak hukum dari cabang ungu sekte Tianyun." Mendengar itu, Wang Lin hanya mengangguk tipis tanpa banyak kata. Ia mengangkat tangan kanannya, jentikkan jarinya, dan dalam sekejap seluruh gua tempat tinggalnya hancur lebur, berubah menjadi debu yang beterbangan. Namun, meskipun gua sudah lenyap, lelaki tua yang sombong itu tidak berhenti. Ia menyeringai, lalu berkata, "Berani membuka gua tanpa izin sudah cukup untuk menanggung hukuman berat. Ikut kami ke aula penegakan hukum dan terima ganjaranmu." Saat itu Wang Lin benar-benar mengerti. Matanya menyipit, nafasnya dalam, dan dalam hatinya kesabaran terakhirnya musnah. Sejak awal memasuki sekte ini, ia sudah memilih untuk menahan diri, mencoba hidup tenang. Namun yang ia dapat hanyalah penghinaan, pengasingan, dan fitnah. Jika sekte Tianyun tidak membiarkannya hidup damai, maka mulai saat ini, ia tidak akan lagi menunduk. Dengan suara tenang namun penuh tekad, ia berkata, "Aku hanya ingin mencari tempat sunyi untuk berkultivasi. Tapi sejak menginjakkan kaki di sekte Tianyun, yang kudapat hanyalah penindasan. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku bila mulai sekarang aku tidak lagi bersabar." Belum selesai kata-kata itu melayang, tubuh Wang Lin sudah bergerak. Dalam sekejap, di tangannya muncul sebuah cambuk ilahi yang memancarkan aura menakutkan. Ia mengibaskannya dengan kecepatan mengerikan, menghantam ke arah dua penegak hukum itu. Dua lelaki tua itu terkejut luar biasa. Mereka bergegas mundur, melindungi diri dengan formasi spiritual sambil membentak, "Berani sekali, kau tega mengangkat tangan terhadap penegak hukum." Namun Wang Lin tidak peduli. Cambuk itu khusus diciptakan untuk menghantam Jiwana Sen. Begitu terayun, terdengar suara keras prak. Salah satu dari mereka memuntahkan darah segar. Jiwana Sen-nya langsung terpental keluar sejauh 3 zang, bergetar tak terkendali. Wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Dari ujung jarinya, ia memantulkan petir melengkung yang melesat ke arah jiwa rapuh itu. Penegak hukum yang lain menyaksikan pemandangan tersebut dengan wajah ngeri. Ia buru-buru mengeluarkan pedang terbang berwarna ungu, yang melesat dengan aura tajam menyambar Wang Lin. Namun Wang Lin hanya menepuk kantung penyimpanannya. 2 senjata muncul serentak, pedang abadi dengan aura tajam menembus langit dan sabit lengkung yang gerakannya secepat kilat. Dalam sekejap, keduanya menebas pedang ungu itu menjadi serpihan. Lelaki tua itu kehilangan nyali. Rasa takut merasuk ke dalam jiwanya, membuatnya gemetar hebat. Ia berbalik, ingin lari. Tetapi pedang abadi dan sabit lengkung langsung menyalipnya, berhenti di depan wajahnya, membuatnya membeku, tak berani bergerak sedikit pun. Sementara itu, Wang Lin sudah melangkah ke sisi lelaki tua, yang jiwa nastennya terpaksa keluar. Petir melengkung terus menekan jiwa rapuh itu. Melihat Wang Lin mendekat, lelaki tua itu berteriak dengan suara serak, penuh ketakutan. Wang Lin berdiri tegak, tatapan matanya sedingin salju abadi, menekan hati siapapun yang menatapnya. Jiwa nasent yang terlempar dari tubuh salah satu penegak hukum itu bergetar ketakutan, namun masih mencoba membangkitkan keberanian dengan suara serak. Kau berani menyakitiku. Kau melanggar aturan sekte. Membunuh akan dihukum 1000 sayatan. Mendengar ancaman itu, Wang Lin hanya mengeluarkan tawa dingin. Suara tawanya lirih, tapi mengandung penghinaan menusuk tulang. Kau jelas sudah tahu siapa aku. Sejak awal ini semua hanyalah rekayasa untuk menjatuhkanku. Bicara soal aturan, kalianlah yang pertama melanggarnya. Ujung jarinya bergetar. Ia mengulurkan tangan ke udara, lalu menggenggam kosong. Seketika, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan daya isap yang ganas menarik jiwa nasen itu kembali, terseret masuk ke dalam genggamannya.
Teriakan putus asa dari jiwa Nascent itu hanya terdengar sebentar sebelum lenyap ditelan oleh bendera hitam pekat yang melayang keluar, bendera penjaga jiwa. Jiwa Nascent itu terkurung selamanya di dalamnya. Wang Lin berbalik. Tatapannya kini jatuh pada penegak hukum kedua, yang masih terperangkap oleh sabit lengkung dan pedang abadi. Lelaki tua itu menggigil hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seluruh tubuhnya terpaku, tak berani bergerak. "Jawab," suara Wang Lin tenang namun berisi tekanan. "Sebelum aku datang, siapa yang pernah menghuni pavilion awan ungu itu?" Wajah lelaki tua itu semakin pucat. Dalam hatinya, gelombang ketakutan dan penyesalan menghantam. Ia dulu mengira Wang Lin hanyalah seorang kultivator dari bintang terpencil. Hanya seorang murid rendahan, tanpa latar belakang. Ia tak pernah menyangka, menghadapi dua penegak hukum di tahap transformasi jiwa awal, Wang Lin bisa dengan begitu mudah membalik keadaan, bahkan memaksanya ke jurang maut. Menghela nafas panjang, lelaki tua itu akhirnya runtuh. Dengan suara getir, ia berkata, Baik, aku akan katakan semuanya. Asal kau mau melepaskan kami." Mata Wang Lin tetap dingin. Lelaki itu mulai berbicara. "Tian Yunzi, sang respek agung, mendirikan 7 cabang dalam sekte ini. Setiap cabang hanya memiliki 7 murid inti, namun hanya satu yang bisa diangkat menjadi pewaris sejati. Disebut sebagai 7 murid Tian Yun. Di cabang ungu, 1000 tahun silam, pernah ada seorang jenius bernama Sun Yun. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menjadi murid utama cabang ungu, menghuni pavilion awan ungu, dan termasuk dalam 7 murid Tian Yun. Nada suaranya merendah, penuh rasa takut. Namun, 100 tahun lalu, Sun Yun tiba-tiba membelot. Ia meninggalkan sekte tanpa alasan jelas. Meski Tian Yunzi tidak memerintahkan perburuan, beliau sempat keluar selama 1 bulan penuh. Saat kembali, Tian Yunzi hanya mengucapkan 1 kalimat. Pavilion awan ungu ditutup. Murid berikutnya yang mampu menempatinya akan menjadi 7 murid Tian Yun berikutnya. Sejak saat itu, gedung itu tersegel hingga hari ini. Mendengar itu, Wang Lin merasakan gelombang kesadaran membanjiri benaknya. Lelaki tua itu melanjutkan dengan wajah getir. Di cabang ungu kini ada 7 murid inti. 6 diantaranya lahir dan tumbuh di bintang Tian Yun. Hanya kau yang berasal dari bintang asing. Sebuah bintang buangan, tempat para kultivator rendah dipandang hina. Keputusan Tian Yunzi menempatkanmu di pavilion awan ungu mengguncang semua murid. Mereka tidak berani melawan perintah langsung guru agung. Tapi, sejak itu, kau sudah ditetapkan sebagai duri dalam daging. Setelah itu, lelaki tua itu menunduk, suaranya memohon. Semua yang terjadi hanyalah karena mereka tak rela. Aku tidak akan ikut campur lagi. Lepaskan kami, dan aku akan menjauh dari pertikaian ini." Wang Lin hanya menyipitkan mata. Cahaya dingin berkilau di dalamnya. Ia mengibaskan tangannya, pedang abadi dan sabit lengkung kembali ke sisinya. Sejenak, wajah lelaki tua itu menunjukkan secercah harapan. Namun di detik berikutnya, Wang Lin menjentikkan jarinya, dan jiwa Nascent lemah yang terkurung tadi ditarik keluar, lalu langsung ditelan masuk ke bendera penjaga jiwa. Tindakan itu membuat lelaki tua yang tersisa histeris. Tubuhnya bergetar keras, matanya membelalak penuh teror. Kau berani menelan jiwa Nascent? Itu sihir iblis. Kau benar-benar sudah menjadi setan. Ia mencoba memaksa tawa, melangkah mundur, ingin kabur. Tapi Wang Lin hanya berbisik lirih. "Pergi? Terlambat." Sabit lengkung meraung di udara. Sekejap kemudian, darah memercik. Tubuh lelaki tua itu terbelah. Jiwa Nascentnya menjerit sebelum disedot masuk ke dalam bendera hitam itu. 2 jiwa Nascent hilang sekaligus. Cahaya tajam di mata Wang Lin makin kuat, bagai pedang yang menusuk langit. Dalam hatinya, ia tiba-tiba sadar. Semua ini, sejak awal adalah permainan Tian Yunzi. Penempatan dirinya di pavilion awan ungu bukan kebetulan, melainkan ujian atau jebakan. Jika sekte ini tak mengizinkanku hidup tenang, Wang Lin bergumam lirih, maka aku akan menjungkir balikan sekte ini. Tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang, melesat menuju pavilion awan ungu.
Begitu tiba, gadis berbusana ungu itu sudah menunggunya. Dengan tatapan dingin, ia berteriak, "Wang Lin, beraninya kau kembali ke sini?" Wang Lin tidak menjawab. Tangan kanannya terangkat, pedang abadi dan sabit lengkung bergetar serempak, memaksa gadis itu mundur dan mengeluarkan jurus mengelak. Tubuhnya bergetar bagai bayangan, bergerak cepat dengan langkah aneh, namun Wang Lin tak memberi celah. Ia menghentakkan kaki, mengerahkan kekuatan besar. Aura spiritual mengental, membentuk bola cahaya yang menekan tanah. Gemuruh mengguncang bumi, memaksa gadis itu keluar dari persembunyian bawah tanah. Dengan wajah pucat, ia menatap Wang Lin. Saat itulah Wang Lin bersuara, suaranya menggema bagaikan hukum langit. Mulai hari ini, Paviliun Awan Ungu akan berubah nama. Tempat ini adalah Paviliun Lin Ungu. Suara itu bergema di seluruh puncak. Gadis berbusana ungu meraung marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan angin. Api menyelimuti tubuhnya, dan di tangannya muncul sebuah artefak berbentuk burung phoenix api. Suara phoenix bergema, sayap api mengibarkan lautan magma yang menghantam Wang Lin. Namun Wang Lin hanya mengangkat pedang. Satu ayunan, api itu terbelah. Dari balik kobaran, ia melangkah keluar dengan wajah tenang. Saat gadis itu hendak melancarkan serangan balik, Wang Lin mengangkat jarinya. Tiba-tiba, langit dan bumi seolah kehilangan cahaya. Semua energi spiritual tersedot ke ujung jarinya. Itu adalah jurus yang diajarkan oleh si Tunan. Salah satu dari 3 jurus pemusnah. Jari kehampaan, jari pemusnah segala. Sekali tunjuk, seluruh langit runtuh, bumi bergetar. Ruang di sekitar gadis itu menjadi rapuh. Seakan hanya dengan sentuhan bisa hancur berkeping. Wajahnya pucat pasi. Ia berteriak, menciptakan ilusi tubuh kembar. Namun setiap kembarannya hancur dalam sekejap, memperkuat kekuatan jurus itu. Ia memuntahkan darah, mengerahkan tubuh kembar kedua untuk meledak, menghentikan sebagian kekuatan. Ledakan itu mengguncang, membuat tanah retak dan setengah paviliun Lin Ungu runtuh. Namun jari itu masih menembus kabut ledakan. Dalam sekejap, ia menekan tepat di antara alis gadis itu. Cahaya di matanya padam, tubuhnya jatuh dari udara, dan jiwa nasennya terpaksa ditarik keluar. Belum sempat Wang Lin menyerapnya, suara bentakan menggema dari kejauhan. 4 sosok melesat cepat, mendarat di hadapan Wang Lin. Yang berdiri paling depan adalah Zhao Xingsha, sang senior utama. Di belakangnya ada Bai Wei, gadis yang dulu ditemui Wang Lin di planet perdagangan. Lalu, seorang lelaki paruh baya dengan wajah merah padam penuh amarah, dan seorang wanita cantik yang senyumannya penuh sindiran. Lelaki paruh baya itu segera membentak, "Wang Lin, kau sudah kehilangan akal. Membantai sesama murid, bahkan membunuh penegak hukum. Kau pantas mati." Namun Zhao Xingsha mengangkat tangan, menghentikan langkahnya. Wajahnya serius, tatapannya menusuk Wang Lin. "Wang Lin," katanya berat, "katakan apa yang sebenarnya terjadi." Wang Lin tetap tenang. Ia sudah menduga mereka akan muncul. Dengan tatapan tajam, ia hanya balik bertanya, "Sun Yun itu, siapa sebenarnya?" Pertanyaan Wang Lin tentang Sun Yun membuat keempat orang yang hadir seketika berubah wajah. Suasana menjadi kaku. Hawa dingin menyelimuti puncak gunung. Zhao Xingsha menarik nafas panjang, lalu menggeleng perlahan. "Adik junior," katanya dengan suara berat, "soal ini, aku tidak bisa mencampuri." Seketika, ia melepaskan tangannya yang tadi menahan lelaki paruh baya. Lelaki itu, yang ternyata adalah kakak senior kedua dari cabang ungu, segera melangkah maju dengan sorot mata penuh penghinaan. Kau hanyalah seorang tubuh tanah dari bintang buangan. Berani menimbulkan kekacauan di sini? Hari ini biar aku perlihatkan padamu apa artinya kekuatan sejati. Aku bahkan akan memberimu kesempatan untuk menyerang 3 kali lebih dulu. Kesombongannya membuat banyak murid yang mengintip dari kejauhan berbisik-bisik. Namun Wang Lin tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap jari yang mengandung kekuatan pemusnah menunjuk ke depan. Jari kehampaan. Langit dan bumi kembali bergetar, energi spiritual tersedot hingga kosong. Senior kedua segera mengerahkan cahaya emas,
Tubuhnya dilindungi cahaya suci. Namun Wang Lin mengubah gerakan di detik terakhir. Cambuk ilahi, Kunji Whip, tiba-tiba muncul di tangannya. Pak! Cambuk itu menghantam, menghancurkan perlindungan cahaya emas dalam sekali tebas. Cambukan kedua bahkan hampir menyeret keluar jiwa nascent lelaki itu. Senior kedua terhuyung mundur, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Kau! Wajahnya dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Ia segera menggertakkan gigi, lalu mengangkat pedang terbang ungunya. Dengan sigil rumit, ia membuka formasi. Formasi 10 arah, 8 penjara. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang menyelimuti langit, menjebak Wang Lin di dalam. Lalu, tubuh senior kedua bergetar hebat. Lapisan hitam menyelimuti tubuhnya, matanya memerah. Aura setengah manusia, setengah iblis muncul. Tubuh Dewa Iblis, teriak para murid kaget. Namun Wang Lin hanya melangkah mundur dengan tenang. Dari jarinya, api ungu kecil muncul, tampak rapuh. Namun auranya membuat udara bergetar. Jari perubahan iblis. Api ungu itu menyatu dengan kabut hitam formasi. Seketika, kabut itu bergejolak, jeritan iblis terdengar, dan tubuh senior kedua bergetar keras seakan terbakar dari dalam. Ah! Ia berteriak, tubuhnya melompat ke belakang, tapi cambuk Wang Lin sudah menghujam berkali-kali. Pada saat itu, Zhao Xingsha tak tahan lagi. Ia maju, cahaya roda emas berputar di belakangnya, lalu melesat menghantam Wang Lin. Cukup, Wang Lin! Namun tatapan Wang Lin bagai petir menyambar. Dengan suara bergemuruh, ia berteriak, "Pergi kau!" Seketika, ia menepuk kantung penyimpanan. Dari dalamnya keluar sebuah kereta hitam, megah, dipenuhi ukiran kuno. Begitu terbuka, raungan mengguncang alam semesta. Seekor roh raksasa setinggi 100 zang keluar. Tubuhnya dipenuhi aura kegelapan yang menekan jiwa. Itu adalah kereta panah dewa, dengan roh utama terlepas. Aura menakutkan itu membuat Zhao Xingsha wajahnya seketika pucat pasi. Tubuhnya bergetar, lalu mundur terburu-buru. Bahkan Bai Wei dan wanita cantik yang ada di sampingnya pun langsung terkejut. Wajah mereka pucat. Mereka segera mundur jauh. Murid-murid cabang ungu yang mengintip dari kejauhan bahkan berteriak ketakutan. Mereka berhamburan mundur. Namun, di balik ketakutan itu, tatapan mereka pada Wang Lin berubah menjadi penuh hormat dan kagum, seolah melihat seorang iblis agung yang turun ke dunia. Wang Lin mengibaskan tangannya. Buru Zhao Xingsha! Roh raksasa itu meraung, mengejar Zhao Xingsha yang berlari panik. Wang Lin sendiri berbalik, terus menekan senior kedua yang tubuhnya sudah retak-retak, tubuh dewa iblisnya nyaris runtuh. Dalam sekejap, cambuk kunci menghantam lagi. Pak! Tubuhnya terhantam, dan jiwa nasen senior kedua langsung terpaksa keluar. Tidak, jangan! Jeritannya putus asa, namun Wang Lin sudah mengibaskan bendera penjaga jiwa. Beberapa roh utama melompat keluar, menerkam jiwa nasen itu. Wang Lin berdiri di udara, jubahnya berkibar, sorot matanya bagai kilatan petir. Ia memandang seluruh arena dengan dingin. Tak seorang pun berani mengangkat kepala menatapnya. Ada yang masih ingin mencobaku? Tanyanya dingin. Bai Wei hanya bisa menghela napas, wajahnya menampakkan kepahitan. Aku tidak akan melawanmu. Sedangkan wanita cantik itu tersenyum tipis, suaranya genit. Menarik. Suatu saat nanti, aku akan menantangmu kembali. Saat itulah, raungan roh raksasa hampir menerkam Zhao Xingsha, dan jiwa nasen senior kedua sudah hampir terkoyak oleh roh dalam bendera. Namun tiba-tiba, dari langit turun cahaya lembut, bagai sinar pagi menyinari bumi. Dalam sekejap, roh raksasa itu menjerit, lalu dipaksa kembali masuk ke dalam kereta hitam. Luka-luka senior kedua sembuh seketika. Jiwa nasennya kembali menyatu dengan tubuh. Seorang pria parubaya berambut putih berdiri di langit. Sorot matanya damai, namun menekan hati semua orang. Guru? Suara para murid langsung menggema. Zhao Xingsha, Bai Wei, wanita cantik, senior kedua, dan ratusan murid cabang ungu serentak membungkuk hormat. Tian Yunzi telah tiba. Wang Lin pun menahan aurenya, menyimpan pedang dan cambuk.
Ia menundukkan kepala, menangkupkan tangan, dan dengan hormat berkata, "Salam untuk Guru Agung." Tian Yunzi menatapnya sejenak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Nama paviliun Lin Unggu. Tidak buruk. Dengan satu gerakan tangan, ia mengembalikan gunung yang retak, memulihkan paviliun yang hancur. Semua kembali seperti sedia kala, seolah pertarungan besar tadi hanyalah ilusi. Lalu ekspresi Tian Yunzi berubah serius. Suaranya bergema di seluruh langit. "Wang Lin, apakah kau bersedia mengikutiku menapaki jalan langit menjadi muridku yang sejati dan berdiri di cabang ungu sebagai pewaris resmi?" Tanpa keraguan, Wang Lin menjatuhkan satu lutut ke tanah. Dengan wajah penuh hormat, ia menunduk dalam-dalam. Wang Lin, murid rendah hati ini, menghaturkan salam pada guru. Sejak hari itu, Wang Lin resmi menjadi murid inti Tian Yunzi, berdiri di cabang ungu,